Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Literasi dimanapun berada? Dalam kesempatan kali ini saya coba mengenalkan sebuah buku yang ditulis oleh Kang Acep Jamjam Nur. Judul bukunya Islam Santai. Jadi buku ini menarik untuk dikenalkan kepada halayak karena sesuai dengan konteks zaman kiwari, zaman kekinian, zaman sekarang. Kecenderungan masyarakat saat ini yang sedang gandrung dengan gadget, gawai, di mana di dalamnya banyak sekali informasi yang merebak, bermunculan, terkait apapun, pengetahuan, termasuk di dalamnya pengetahuan keagamaan. Namun masyarakat pembaca merespon informasi dan pengetahuan tersebut itu dengan gamang. Tentu saja bentuk kegamangan ini mungkin bisa berangkat dari referensi pengetahuan atau pengalaman tentang informasi atau pengetahuan keagamaan yang ada di dirinya, bisa jadi lahir dari keluarga, dari lingkungan yang cukup terbatas, sehingga akhirnya ketika dia ingin melaksanakan ritual keagamaan itu terhambat dengan kekhawatiran atas syariat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Bentuk kegamangan masyarakat di kita dalam berusaha memahami, memaknai, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran agama inilah yang menurut Kang Acep Jamjam Nur di dalam bukunya Islam Santai tersebut harus disikapi dengan cara yang bijak. Nah, kira-kira solusi bijak apa sih yang coba ditawarkan oleh Kang Acep Jamjam Nur di dalam bukunya tersebut? Kita kadang melihat riwayat, khususnya dalam tradisi di Indonesia itu kan kita kenal dengan tradisi pewayangan ya. Di antara banyak tokoh ada Petro, ada kalau dalam tradisi Hindu itu ada Arjuna, ada Bima. Nah, di Indonesia itu ada sosok tokoh namanya Semar dengan karakter perawakan, bentuk perawakan yang sangat menarik, badannya gemuk, kemudian berperawakan yang besar, berjalan lambat. Tetapi yang menarik dari tokoh Semar adalah dia selalu memberikan informasi petuah kepada orang-orang yang ada di sekitar dia dengan kata-kata yang bijak. Dan nilai-nilai kebijakan dalam bahasa Semar itu erat dengan nilai-nilai yang santai, luas, dan penuh kehumoran. Kira-kira begitu. Nah, kata-kata terakhir tentang humor, luas, kemudian bijak, itu ternyata dikemas oleh Kang Acep Jamjam Nur dengan kata santai. Sobat Literasi tentu saja mengetahui jargon santai ini tidak diambil begitu saja dari ruang antah berantah oleh Kang Acep Jamjam Nur. Kata santai ini ternyata diambil dari slogannya Bung Haji Rhoma Irama. Santai, santai. Santai menurut Kang Acep Jamjam Nur adalah prinsip dasar yang kira-kira itu bisa dilakoni oleh semua orang. Semua umat beragama bisa menjadikan dirinya santai, rileks dalam beragama. Tentu saja sikap rileks dan santai ini itu bisa kita kontekstualisasikan, kita simpan bentuk penerjemahan aktivitasnya atau pengamalannya dalam konteks sekarang. Bayangin, COVID-19 3 bulan melanda di Indonesia, kita masuk bulan keempat sekarang, jumlah angka korbannya sampai 47.000 orang yang positif. Bayangkan, jika tidak diimbangi dan diiringi dengan sikap kehidupan yang santai, rileks, maka kita akan penuh dengan teror, kita akan penuh dengan rasa kegamangan, kekhawatiran. Nah, sikap-sikap yang sebenarnya alami dapat dimiliki oleh manusia inilah yang kemudian oleh Kang Acep Jamjam Nur itu bisa digeser penerapannya pada sikap kita dalam beragama. Konteks ketika misalnya di zaman sebelum COVID, orang sholat selalu ke masjid.
5 waktu. Bahkan yang paling ramai biasanya di waktu maghrib atau waktu subuh. Tetapi karena ada COVID, aktivitas tersebut kemudian dibatasi, bahkan ditiadakan. Nah, kalau kita memegang prinsip santai dalam beragama, kita tidak akan terlalu kaget atas perubahan yang terjadi tersebut. Baiklah Sobat Literasi semuanya, setelah kita coba menafsirkan bagaimana pemaknaan santai yang ingin ditawarkan oleh Kang Acep Jamjam Nur, sebenarnya isi-isi yang di dalam bukunya tersebut itu tidak jauh dari nilai-nilai keseharian yang ada di sekitar Kang Acep Jamjam Nur. Dia seorang santri Kiai Beling, membuat lukisan, membuat karya sastra, membuat pementasan drama, membaca puisi, dan bentuk-bentuk aktivitas itu dia dapatkan itu dari hal-hal yang ada di sekitar dia. Pagi hari dia ngopi ngudut, mendengar musik-musik dangdut. Siang harinya ada lagu-lagu darso tentang kehidupan masyarakat Sunda yang ada di Jawa Barat. Kemudian dia terinspirasi sekali dengan Kabayan. Kita tahu bahwa Kabayan sosok yang mungkin bisa kita kiaskan atau analogikan atau kita sematkan pada sosok Semar. Bagaimana Semar mau bahkan Kabayan mengajarkan kepada kita hidup yang santai itu tidak melanggar apapun. Hidup yang santai jika dia dilaksanakan dengan tepat, kemudian menjadi spirit dalam beragama, kira-kira nilai-nilai kekagetan, nilai-nilai kekhawatiran, kekakuan dalam menghadapi semua perubahan itu secara psikologis itu akan memberikan ketenangan batin. Setelah ketenangan batin ini bisa diraih, maka aktivitas beragama yang kira-kira harus sesuai dengan kaidah fikih, harus sesuai dengan nilai-nilai syariat, itu bisa dijalankan dengan tenang, rileks, dan nyaman. Kira-kira demikian. Sobat Literasi, kita bertemu dalam ulasan buku selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.